Balita berusia 3 tahun pertama kali mengumpulkan keberanian untuk kabur dari rumah. Tapi tak menyangka setelah tiba di rumah kakek, malah dimanjakan seperti putri dalam semalam. Paman pertama tanpa basa-basi mengeluarkan kartu hitam. Gunakan saja. Paman kedua lebih berlebihan. Langsung membeli seluruh kota mainan. 7 sepupu juga tidak mau kalah. Bergabung membeli seluruh jalan villa. Bersama 199 sertifikat properti atas nama Balita. Balita menunduk sambil menggoyangkan kakinya. Kenapa tiba-tiba jadi wanita kaya raya ya? Saat ini, Lukin sedang mengobrol sambil memeluk wanita di sampingnya. Saat ini, suara asisten memecah momen indah itu. Tuan Lu, ada yang ingin bertemu denganmu. Begitu kata-kata itu selesai. Berikutnya, seorang gadis kecil berlari keluar dari belakang asisten dengan mata berair menatapnya. Lalu berteriak dengan keras, "Baba!" Begitu teriakan ini, langsung membuat semua orang di tempat kejadian tercengang. Anak kecil, kau memanggil siapa? Lukin menatap dingin Ansiasia. Tentu saja kau. Ansiasia mengulurkan jari untuk mematuk Lukin. Lalu memiringkan kepala dengan wajah bingung menatap Yao Yaning di sampingnya. Siapa dia? Apakah dia ibu baruku? Bukan. Dan aku juga bukan ayahmu. Lukin menggeleng menyangkal. Oh. Aku mengerti. Apakah Baba malu mengaku karena ada bibi di sini? Tidak apa-apa. Sia-sia mengerti kok. Aku bisa menunggu sampai Baba selesai sibuk. Kemudian, Ansiasia dengan patuh duduk di sofa di kantor. Mengeluarkan permen dari tasnya dan memakannya. Lukin merasa kesal melihat anak kecil itu. Dia tahun ini 43. 20 tahun lalu. Setelah putri lahir, dia melakukan vasektomi. Dari mana datangnya putri sekecil ini? Asisten? Melihat situasi di depan mata. Seluruh hatiku terasa mencelos. Kamu dari mana? Aku bukan ayahmu, Lukin, sambil bertanya padanya. Masih tidak lupa untuk terus menyangkal Ansiasia. Khawatir pria itu akan mengusirnya detik berikutnya. Jadi dia segera maju untuk memeluknya. Menjelaskan dengan kepala tertunduk. Tentu saja kamu bukan ayahku. Ibu yang menyuruhku untuk mencarimu. Lukin menjawab dengan lembut. Menatap bocah kecil di pelukannya. Matanya menjadi lebih lembut. Siapa ibumu? Lukin sekarang memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Jelas, dia memanggilnya ayah sejak awal. Sekarang setelah dia selesai, dia tidak mengenal orang setelah memakai celana. Jadi dia langsung bersiap untuk meletakkan gadis kecil itu. Memerintahkan asisten di sampingnya untuk mengirim orang itu ke panti asuhan atau kantor polisi. Ansiasia dengan cepat memeluk Lukin dengan erat dan menangis dengan keras. Sia-sia tidak mau pergi ke panti asuhan. Jangan pergi, kamu bukan putriku. Mengapa aku harus menerimamu? Berikan aku alasan? Lukin tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Berbicara dengan serius dan tegas. Kamu adalah kakek Sia-sia. Kamu tidak bisa meninggalkan Sia-sia. Ansiasia menangis terseduh-seduh. Lukin? Setelah mendengarnya, wajahnya langsung menjadi muram. Tadi senang menjadi ayah adalah kesalahpahaman. Sekarang mulai senang. Cucu perempuan. Lebih baik langsung mengirimnya ke kantor polisi. Ansiasia. Matanya merah. Sia-sia hanya memiliki kakek. Kakek tidak boleh meninggalkan Sia-sia. Lalu mengapa kamu memanggilku ayah tadi? Lukin tersipu. Tapi sekarang dia juga sedikit iba. Karena ada wanita lain di sisi kakek. Sia-sia tidak menyukainya. Jadi dia ingin membuatnya pergi. Sia-sia berkata dengan suara pelan. Ibu jelas mengatakan bahwa kakek sangat lembut. Tapi mengapa dia begitu galak padaku? Ibu menjelaskan. Ibumu adalah ibunya. Itu adalah alamat dan peta perusahaan yang diberikan ibu kepadaku. Setelah aku datang, aku harus pergi ke sini untuk mencari kakek. Wajah kecil anak itu menunjukkan keterikatan.
Lukin melihat situasi di depannya. Sudah tidak berharap bisa mendengar kabar berguna dari mulut bayi ini. Lalu diam-diam mencabut beberapa helai rambut Ansiasia. Membawa ini ke rumah sakit. Sebelum pulang kerja, matanya berbinar. Asisten segera mengangguk. Berbalik dan langsung pergi ke rumah sakit. Maka Ansiasia duduk manis di samping. Melihat Lukin bekerja dengan serius. Mulutnya terus berceloteh. Kakek, penampilanmu saat bekerja sangat keren. Kakek, apa ini? Bolehkah aku memainkannya? Dengan tenang, jari-jari lentik Lukin menekan dahinya. Tidak ada yang berani mengganggunya seperti ini saat dia bekerja. Namun melihat ekspresi sedih di wajah gadis kecil itu, hanya bisa memikirkan satu kalimat. Mau makan kue? Mata Ansiasia berbinar. Sama sekali tidak pendendam. Dengan lembut mengangguk. Kemudian asisten pergi ke toko kue. Dan membeli semua jenis kue. Kakekku benar-benar kaya. Bayi sebenarnya bisa membeli sebanyak ini. Namun tak disangka, baru setengah makan kue. Ansiasia merasa semakin sulit bernapas. Wajahnya langsung pucat. Kue itu jatuh ke lantai dengan suara, plak. Dia sebenarnya tidak punya hati. Tiba-tiba menyadari gadis kecil itu duduk pucat di sofa, lalu berdiri dengan kesakitan. Mengulurkan tangan dan mengangkat gadis kecil itu. Bergegas turun. Sambil menelepon dan memerintahkan sopir untuk pergi ke rumah sakit. Namun tangan yang memeluk anak kecil itu bahkan gemetar. Hampir tanpa berpikir. Langsung memastikan Ansiasia. Benar bahwa dia adalah cucu perempuannya. Karena putrinya sendiri juga alergi terhadap mangga sejak kecil. Ansiasia merasakan pria yang memeluknya itu tegang. Lalu menyeringai dan berkata, "Kakek, Sia-sia baik-baik saja." Diam. Segera sampai di rumah sakit. Kakek di sini, Lukin benar-benar ingin kembali ke beberapa detik sebelumnya. Dan memukuli orang yang ingin membelikan kue untuk Sia-sia. Sampai mati. Sesampainya di rumah sakit, dokter mulai memasang infus untuk Ansiasia. Sambil menenangkan Lukin. Anak kecil tidak apa-apa. Karena setelah makan dia akan baik-baik saja. Lukin melihat bangsal ini. Dan merasa sedikit sederhana. Langsung menelepon asistennya. Suruh mereka membeli rumah sakit ini untukku. 5 menit kemudian, Ansiasia pindah ke bangsal VIP rumah sakit. Tiba-tiba pintu bangsal didorong terbuka. Kemudian, 3 pria luar biasa masuk. Melirik gadis kecil di ranjang. Lalu mengubah topik pembicaraan. Ayah Lukin tersenyum dan mengangguk. Dengan tenang berkata kepada putrinya. Ini keponakan kalian, Ansiasia. Karena kamarnya agak berantakan. Jadi dia bangun sekarang. Melihat 3 pria tegang di depannya. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Baiklah. Tidurlah dengan tenang. Istirahatlah dengan baik. Setelah pulang, temui 7 kakakmu, Lukin tertawa. Anak-anak nakal di rumah itu. Berteriak setiap hari. Ingin seorang adik perempuan. Sekarang adik perempuan itu sudah datang. Jika nanti mereka tidak bisa berkata apa-apa, biarkan anak-anak nakal itu merasakan penderitaan dunia di kamp pelatihan. 7 ibu Ansiasia berusaha keras menghitung dengan jarinya. Tetapi ketika dia memikirkan adik perempuan yang selalu membulinya di rumah, dia segera menarik pakaian kakeknya. Ada apa? Sayang Lui juga menyadari bahwa suasana hati anak itu sedang tidak baik. Apakah kakak-kakak akan membuliku? Sia-sia hanya sendirian. Bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkan kakak-kakak? Sambil berpikir, air mata mulai berjatuhan. Bagaimana mungkin mereka akan membulimu? Mereka sangat menyayangimu. Jika mereka berani mengganggumu, kakek akan menghajar mereka untukmu. Mereka Lukin dengan panik mengambil tisu untuk menyeka air mata Ansiasia. Paman-pamanmu akan melindungimu. Lu Yun. Sambil menghibur Ansiasia. Sambil dalam hati memarahi beberapa anak nakal di rumahnya secara menyeluruh. Kenapa Sia-sia berkata begitu?
Bisa bicara dengan paman besar. Paman besar pasti melindungimu. Ekspresi Lui serius. Kakak sepupu setiap hari merundungku di rumah. Juga mengambil permenku. Pria jahat itu ikut memukuli sia-sia bersama kakak sepupu. An sia-sia sambil berbicara sambil menangis. Seluruh tubuhnya memeluk kakek, gadis kecil. Karena perubahan emosi hari ini terlalu besar. Tidak lama kemudian dia langsung tertidur lelap. Apakah Lu Mei belum ada kabar? Lu Yi bertanya dengan suara pelan. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki Lu Qin. Saat ini aku benar-benar tidak berani membayangkan hari-hari seperti apa yang dijalani putriku sekarang. Keluarga Lu melindungi yang lemah. Tenang. Bagaimana mungkin membiarkan orang lain menindas sia-sia seperti ini untuk diselidiki? Pastikan untuk mencari tahu kabar Jing He dan sia-sia selama beberapa tahun terakhir. An sia-sia secara paksa diminta untuk tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama. Karena makanannya enak. Seluruh dirinya jelas jauh lebih cantik daripada saat pertama kali datang. An sia-sia ikut pengasuh bermain di taman kecil rumah sakit. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang sangat familiar. Cih, dasar buta kecil. Seluruh tubuh An sia-sia tiba-tiba menegang. Begitu menoleh, dia melihat kakak sepupu An Bao Cheng, bahkan sebelum An sia-sia sempat bereaksi. Sebuah batu tiba-tiba terbang datang. Mengenai dahinya. Kemudian An Bao Cheng menyeringai dan berlari mendekat. Kau jalang kecil, kemana saja kau pergi? Membuat? Aku sudah mencarimu begitu lama. Terakhir kali kau membuat kakiku menjadi seperti ini. Aku belum mempermasalahkanmu. An sia-sia ketakutan dan mundur 2 langkah. Kakimu jelas kau yang membuat sendiri. Kau yang ingin memukulku. Tidak melihat batu di tanah terukir di tanah. Apa urusanku? An sia-sia merasa sedih dan marah. Nona kecil, pengasuh sangat terkejut dengan penampilan An sia-sia ini. Cepat maju dan melindungi gadis kecil itu, bibi cantik. Aku ingin mencari kakek. Bibir sia-sia bergetar. Wajahnya pucat. Jangan kira ada orang dewasa yang melindungimu. Aku tidak berani memukulmu. Kemudian An Bao Cheng langsung mengambil cabang pohon di samping dan melemparkannya. Sementara itu, Lu Qin bangun setelah menyelesaikan pekerjaan di perusahaan. Aku melihat pemandangan ini di depan mataku. Langsung mengulurkan tangan dan mengangkat gadis kecil itu. Hari ini aku harus menghukummu. Tidak boleh. An Bao Cheng dihalangi oleh pengasuh. Jadi gerakannya masih tidak berhenti. Anak kecil. Kau bilang kau mau menghukum siapa? Dan kau ini siapa? Lu Liang mengikuti dari belakang dengan arogan melindungi. Kemudian melihat gadis kecil yang masih linglung. Berpesan agar membawa Abao kembali ke kamar rumah sakit terlebih dahulu. Sisanya serahkan padaku Dian. Setelah sia-sia pergi, Lu Liang memberi pelajaran pada An Bao Cheng. Baru kemudian kembali ke kamar rumah sakit. Dan juga memerintahkan direktur rumah sakit untuk langsung mengusir An Bao Cheng dari rumah sakit. Malam harinya, di depan gerbang rumah sakit berbaris mobil-mobil mewah yang sangat panjang. Ada banyak orang yang menonton. Sebenarnya siapa yang memiliki barisan sebesar ini? Lu Qin sendiri sudah ingin memperkenalkan cucu perempuannya kepada seluruh dunia. Jadi langsung menggendong gadis kecil itu dan duduk dengan angkuh di mobil paling depan. Sementara itu, seluruh keluarga Lu tidak ada yang beristirahat. Kapan adik perempuan akan sampai di rumah? Aku sudah menyiapkan banyak barang yang menyenangkan untuk adik perempuan. Entah adik perempuan akan suka atau tidak kalau aku memakai pakaian yang bagus ini? Apakah adik perempuan akan jijik melihatku memakai pakaian ini? Beberapa anak dengan usia yang berbeda duduk di sofa. Sorot mata mereka sangat bersemangat menantikan An sia-sia. Sepanjang perjalanan dia merasa tegang. Ketika sampai di rumah keluarga Lu, seluruh matanya terbuka lebar seperti bulan purnama di langit. Tempat ini terlalu besar. Jika dibandingkan dengan rumah mereka, mungkin bahkan tidak cukup untuk membangun toilet. Xiao Bao. Mulai hari ini, disinilah rumahmu. Seumur hidup Lu Qin berdiri di depan pintu mobil membungkuk mengulurkan tangan. Beberapa saudara laki-laki Lu Jia yang keluar melihat kakek tampak misterius. Semua tidak bisa menahan diri untuk mengintip ke dalam melihat An sia-sia.
perlahan turun dari mobil. Wah, kakek, tempat ini sangat besar. Tempat ini selamanya akan menjadi rumahmu. Siap sedia setiap saat untuk sia-sia keluarga kami, Lukin. Memandang Sia-sia dengan penuh kasih sayang. Lalu langsung menggandeng tangan Sia-sia dan berjalan menuju ruang tamu. Pada saat yang sama, sekelompok orang di dalam rumah dengan gugup menatap pintu dan menunggu dia masuk. Sia-sia tersenyum pada Li. Wanita terdekatnya mengangguk. Halo Bibi. Hu Liuxi langsung tersenyum. Mendekat dan melihat anak kecil itu. Apakah aku terlihat sangat muda? Sia-sia dengan gembira mengangguk. Dipuji. Berpenampilan menarik. Akan membuat orang merasa senang. Terutama wanita. Saat ini, Hu Liuxi sudah sangat senang. Tetapi masih dengan wajah serius berkata kepada anak kecil itu. Aku bukan bibimu. Lain kali kau bertemu denganku, kau harus memanggilku nenek, tahu? Mata besar Sia-sia menatapnya dengan bulat. Nenek sangat muda. Hu Liuxi tersenyum dan mengulurkan tangan untuk langsung menggendong Xiao Bao. Tentu saja. Sia-sia, maukah kamu melihat kamarmu sendiri? Ini dipilih langsung oleh nenek, loh. Bahkan tanpa menunggu anak itu mengangguk setuju. Dia langsung menggendong Sia-sia dan naik ke atas. Saat pintu dibuka, warna merah muda memenuhi pandangan. Beruang besar duduk di tengah. Sia-sia langsung menyukai tempat ini. Mengulurkan tangan dan memeluk beruang itu. Terima kasih nenek. Sia-sia merasa seperti seorang putri kecil. Hu Liuxi menunduk. Tersenyum lebar. Berkata, Sia-sia baru saja tiba di rumah. Ganti baju dulu. Nenek akan pergi ke dapur untuk membawakanmu makanan enak. Mata Sia-sia berbinar saat melihat makanan enak. Dia langsung mengangguk setuju. Lalu memeluk rok kecil dan selangkah demi selangkah berjalan ke samping beruang. Beruang, apakah aku sedang bermimpi sekarang? Jika ini mimpi, aku tidak ingin bangun seumur hidup. Tetapi beruang itu tidak bisa berbicara. Sia-sia merasa sedikit menyesal. Mengulurkan tangan dan mencubit hidung beruang itu. Tapi detik berikutnya, beruang itu bergerak. Beruang setinggi hampir 1,6 meter itu berdiri dan menunduk. Melihat gadis kecil di depannya, melihatnya terpaku di tempat. Malah terasa agak aneh. Bukankah gadis kecil ini seharusnya berlari dengan ingus meleleh? Menangis dan mengadu kepada orang dewasa. Tetapi gadis kecil itu malah dengan gembira mengulurkan kedua tangannya dan menerjang. Wah! Beruangku bisa bergerak, ini pertama kalinya aku melihat boneka bergerak. Saat ini, Lu Xiaoliu yang menyamar sebagai beruang merasa sangat tertekan. Dia tidak menyukai gadis kecil itu. Awalnya dia berpikir untuk bersembunyi di dalam boneka. Dan menakutinya ketika gadis kecil itu masuk. Tetapi tanpa diduga dia sama sekali tidak takut. Kesenangan menjahili orang langsung hilang. Jadi dia langsung membuka boneka itu dengan rapi. Membuka resleting di samping dan keluar dari boneka itu. Menatap gadis kecil itu dari atas. Tetapi tanpa diduga gadis kecil yang awalnya masih sangat senang saat melihatnya. Ketika dia keluar dari dalam, dia langsung menangis. Beruangnya hilang. Seseorang telah memakan beruangku. Kata Sia-sia sambil mundur selangkah. Menatap Lu. Ekspresi Xiaoliu penuh ketakutan. Lu Xiaoliu langsung terdiam. Perasaan bahwa beruang yang bergerak tidak menakuti gadis kecil ini. Malah dirinya sendiri yang menakutinya. Segera Hu Liuxi yang mendengar suara di dalam langsung mendorong pintu dan masuk. Mendengar suara yang datang dari arah pintu. Gadis kecil itu langsung berlari kecil ke arah Hu Liuxi. Nenek. Beruang yang kau berikan pada Sia-sia dimakan oleh orang jahat. Bagaimana mungkin Hu Liuxi tidak mengerti apa yang terjadi? Dia memelototi cucu keenamnya. Dengan ekspresi penuh sayang mengangkat anak kecil itu. Anak baik. Kenapa bisa begitu? Dia hanya kekurangan sedikit kapas di tubuhnya. Tunggu sebentar lagi. Turun. Setelah makan buah-buahan dan kembali. Beruangnya akan kembali seperti semula.
Benarkah? Sudut mata Ansia berlinang air mata. Tentu saja. Nenek tidak pernah berbohong. Tetapi si brengsek ini Ansia masih tenggelam dalam bayang-bayang beruangnya yang dimakan tadi. Aku bukan orang jahat ya? Aku adalah kakak keenammu. Lu Xiaoliu berjalan mendekat. Melihat gadis kecil itu menangis, lalu mengerutkan bibirnya. Lu Yaliu benar-benar gadis kecil yang cengeng. 6. Kakak Ansia memeluk nenek. Menatap Lu Xiaoliu dengan wajah tak percaya. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku kakak Liu? Aku tidak punya adik sepertimu. Lu Xiaoliu tidak menyukai gadis kecil itu. Dengan sengaja memiringkan kepalanya dan berkata. Tetapi sedetik kemudian pantatnya ditendang dengan keras. Lu Xiaoliu menoleh dengan wajah sombong bersiap untuk memarahi balik. Akibatnya, dia melihat ayahnya, Lu Yi, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Sia-sia Bao. Sebelum kembali, apa yang kukatakan padamu? Tidak boleh menggertaknya, kenapa baru sampai di rumah? Kau sudah membuat masalah seperti ini. Lu Xiaoliu tampak jijik. Bukankah dia hanya seorang gadis kecil penipu? Kenapa semua orang sangat menyukainya? Aku tidak ingin hidup rukun dengannya. Jangan menangis. Kita tidak akan mempedulikannya. Nenek akan menggantikan pakaianmu. Setelah mengganti pakaian, kita akan bermain di bawah. Kakak-kakakmu yang lain seharusnya juga segera pulang sekolah. Hu Liu si menoleh dan memelototi Lu Xiaoliu. Lalu memeluk Ansia dan langsung masuk ke kamar tidur lalu menutup pintu. Pada saat yang sama, Lu Xiaoliu ditarik telinganya oleh Lu Yi langsung ke ruang tamu. Lu Yi memasang wajah tegang dan mengangguk. Tidak mengharapkan anak nakal ini mengatakan hal yang baik. Tepat pada saat ini pintu terbuka. Lu Xiaoqi berlari dari luar dengan kaki pendeknya. Di mana adik perempuan? Xiao Kiki merasa kasihan pada keluarga. Diganggu oleh 6 kakak laki-lakinya di kepalanya. Kalian? Hati yang mencubit-cubit. Jika di masa depan dia memiliki adik laki-laki dan perempuan lagi, tidak akan menggertak. Harus di telapak tangan. Jadi ketika dia masih memiliki seorang adik perempuan, Lu Xiaoqi adalah yang paling bahagia. Apa yang kalian lakukan pada gadis kecil yang menangis ini? Seorang kakak yang bersemangat. Lu Xiaoliu meringis. Di mana adik perempuan? Seorang pria yang marah masuk. Lu. Sudah lama mendengar tentang adik perempuan legendaris itu. Dilarang oleh keluarga untuk ikut campur. Bagaimanapun juga. Hari ini aku harus meninggalkan pekerjaan untuk menjemputnya. Sebenarnya, Tuan Lu juga tidak suka anak-anak. Dulu saat tampil di variety show, seorang anak di sisinya langsung membuatnya menangis ketakutan. Menyebabkan Tuan Lu tidak memiliki kesan baik tentang anak-anak. Di dalam rumah, nenek membujuknya. Lu Xiaoliu menjawab dengan enggan. Setelah mendengar itu, Lu Xiaoqi segera berlari menghampirinya. Gadis kecil memang merepotkan. Suka makan hal-hal manis seperti ini. Lu Laosan membawa kue kecil berwarna merah muda. Masuk dari luar. Dengan sedikit kesal mengibaskan rambut merahnya yang tidak pantas. Benar-benar seperti preman jalanan. Tiba-tiba pada saat ini Lu Xiaoqi berteriak. Dia tadi berbaring di celah pintu untuk melihat adik perempuannya. Tanpa diduga pintu tiba-tiba ditarik terbuka. Dia tidak memperhatikan. Langsung bertabrakan dengan seseorang. Ansia melihat anak laki-laki yang jatuh di depannya. Mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Sehingga ketika Lu Xiaoqi mendongak, dia langsung bertemu dengan sepasang mata berair. Wah, lembut sekali. Dan mengapa adik perempuan begitu imut? Benar-benar berbeda dari adik perempuan galak di keluarga lain. Ansia mendengar bahwa orang itu baik-baik saja. Segera merasa lega. Kemudian mengeluarkan permen dari sakunya dan menyerahkannya. Ini untukmu makan Xiao Kiki. Tidak suka makan permen. Tetapi pemberian adik perempuan berbeda. Segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu berlari kembali ke kamarnya. Ansia tidak berbicara. Menatapnya,
Itu tadi adalah kakak laki-lakimu Xiaoqi. Huliuqi menjelaskan sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah aku tadi membuat kakak Kiki marah? Ansia-sia sangat khawatir. Tidak akan? Kakak laki-lakimu Xiaoqi bukan orang yang pelit seperti itu. Huliuqi menenangkan gadis kecil itu. Akibatnya, dia menoleh dan melihat Lu Xiaoqi berlari membawa sekotak coklat. Adik, ini untukmu sebagai ganti permen yang baru saja kamu berikan padaku. Lu Xiaoqi menyeringai. Tertawa tanpa berpikir. Langsung memasukkan seluruh kotak coklatnya ke tangan Ansia-sia. Ansia-sia melihat Lu Xiaoqi tidak marah. Buru-buru mendorongnya kembali. Ini yang kamu suka. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa kamu tidak mau? Lu Xiaoqi menjadi cemas. Coklat adalah barang yang aku suka. Tapi kamu juga adik yang aku suka. Tidak salah memberikan coklat kepada adik yang disukai. Poin utama Ansia-sia bukan pada coklat itu. Melainkan mendengar kakak Xiaoqi berkata. Dia menyukai adik perempuannya ini. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman manis. Kalau begitu aku akan memberikan kakak satu permen lagi. Lalu Ansia-sia mengeluarkan lagi sebuah permen dari tasnya. Tiba-tiba menoleh dan memperhatikan. Ada 2-3 pria berdiri di depan pintu. Gadis kecil? Sini. Lu Laosan memberi isyarat dengan galak. Awalnya ingin membuat dirinya terlihat lebih lembut. Tetapi malah menjadi lebih galak. Itu kakak ketigamu, Huliuqi, memperkenalkan pada Xiaobao. Kakak ketiga baik, Ansia-sia berjalan maju sambil memeluk coklat dan melihat Lu. Laosan dengan rasa ingin tahu membuka lebar matanya. Kenapa rambut kakak ketiga berwarna merah? Kakak adalah dinosaurus kecil, Lu Laosan mencubit. Kenapa kamu bilang begitu? Tertawa jenaka. Kepala coklat juga berwarna merah seperti dinosaurus. Dia juga bisa menyemburkan api? Ansia-sia menirukan dengan meyakinkan. Aku bukan dinosaurus, ambil ini. Ini hadiah yang dibelikan untukmu. Tidak boleh menjatuhkannya. Lu Laosan mengangkat kelopak matanya menatap Ansia-sia. Seberkas emas melintas di mata Ansia-sia. Melihat kue kecil yang super cantik. Mengangguk dengan gembira. Terima kasih. Kakak ketiga benar-benar sangat baik. Lu Laosan dengan sedikit canggung mengalihkan pandangannya. Ternyata perbedaan antara adik laki-laki dan perempuan sangat besar. Saat ini, Ansia-sia tiba-tiba menyadari. Pria yang berdiri di belakang Lu Laosan memiliki wajah biru. Perasaan terasing terpancar. Tetapi ketika dia melihat ke arahnya, matanya sedikit lebih lembut. Mungkin karena dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jadi dia berhenti sejenak dan tidak berbicara. Jadi Ansia-sia memilih satu dari permen di tangannya dan memberikannya. Kakak, mau permen? Lu Lauda menatap pangsit kecil di depannya. Matanya sedikit ketakutan. Melihat telur murah di tangannya. Lu Lauda ingin melihat bayangan bibinya dari wajah Ansia-sia. Gadis kecil itu menatapnya tanpa berkedip. Kemudian, Lu Lauda langsung mengangkat pangsit kecil itu. Ansia-sia terkejut. Cepat meraih leher Lu Lauda. Coklat dan kue di tangannya langsung jatuh. Jatuh ke tanah. Coklatnya tidak apa-apa. Tetapi kue itu langsung mengotori. Ansia-sia dengan sedih melihat kue yang jatuh di tanah. Sia-sia kue tidak masalah. Kakak akan membelikanmu yang lebih besar. Lu Lauda mengulurkan tangan untuk menyeka. Air mata di sudut mataku. Nada suaranya sedikit melembut. Hei. Itu yang aku beli? Lu Laosan melihat penampilan ini. Tertawa marah. Kue ini seharusnya juga kembali. Sementara dibeli di toko kue, kan? Hanya ini kamu berani anggap sebagai hadiah pertemuan. Lu Lauda menoleh dan tanpa ragu menusuk pikiran Lu Laosan. Ekspresi Lu Laosia agak jelek. Ansia-sia melihat bahwa keduanya akan bertengkar. Dengan cepat mengulurkan tangan kecilnya untuk menyeka air mata di wajahnya dan melompat turun. Berjalan ke hadapan Lu Laosan. San. Saya sangat suka hadiah dari kakak. Sia-sia tidak peduli. Di mana itu dibeli? San. Kakak tidak boleh bertengkar dengan kakak.
Lu Laosan merasa seperti dia ditutupi oleh gumpalan kapas. Mengulurkan tangan dan langsung mengangkat pangsit kecil itu. Jangan menangis setiap saat. Jika orang lain tahu bahwa adikku adalah anak yang cengeng, lalu di mana aku harus meletakkan wajahku? An sia-sia dengan patuh mengangguk. Sia-sia tidak menangis. Tapi San Gege juga tidak boleh bertengkar dengan Da Gege. Lu Laosan dengan enggan mengangguk. Orang-orang di samping merasa heran. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengendalikan karakter Lu Laosan. Kali ini tidak terjadi keributan. Lain kali, San gak akan membelikanmu yang lebih baik. Lu Laosan dengan cepat menambahkan. Baik. An sia-sia dengan patuh memiringkan kepalanya. Dia mencium pipinya. Cepat turunkan sia-sia untukku. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Tahukah kamu? Lukin berjalan maju dengan langkah besar. Bersiap untuk mengambil gadis kecil itu. Tapi bagaimana mungkin Lu Laosan membiarkannya berhasil dengan mudah? Jadi dia sedikit memiringkan tubuhnya. Dan berkata dengan nada meremehkan. Kakek, kamu sudah tua sekarang. Seharusnya tidak bisa menggendongnya. Biarkan aku saja yang melakukan tugas ini untuk gadis kecil ini. Lukin merasa dirinya sedang bolak-balik menguji batas kemarahannya. Akibatnya, tanpa memperhatikan, orang di tangannya tiba-tiba direbut oleh Lu Lauda yang sudah menunggu di samping. Lu Lauda melihat ke arah si kecil di pelukannya. Tersenyum kecil. Apakah kamu ingin melihat hadiah yang telah kakak siapkan untukmu? An sia-sia menoleh dan melirik. Tapi kakek dan San Ge sedang bertengkar. Hei. Tidak akan? Ada kakak laki-laki di sini. Mereka tidak akan kenapa-kenapa. Lu Lauda berkata sambil berbalik dan menggendong si kecil pergi. Di lantai atas, Huliusi melihatnya dengan tenang. Terlalu malas untuk memperhatikan kedua orang konyol itu. Berbalik dan naik ke atas. Langsung mengikuti Lu Lauda naik bersama. Namun, Lu Lauda langsung mengunci mereka semua di luar. Huliusi langsung terdiam. An sia-sia diletakkan di tepi tempat tidur olehnya. Berjongkok dan mengeluarkan sebuah kotak dari bagian paling bawah lemari. Kotak itu berisi boneka edisi terbatas yang dipesan khusus. Awalnya kupikir aku tidak akan pernah mengirimkannya seumur hidupku. Si kecil ini datang. Lu Lauda menyerahkan boneka itu kepada An sia-sia dengan kedua tangannya. An sia-sia menunduk dan melihatnya, berkedip dan tersenyum. Terima kasih, kakak. Dia sangat cantik. Tapi Lu Lauda tidak merasa puas sedikit pun. Sedikit mengernyitkan alisnya. Apakah karena dia tidak disukai gadis kecil itu? Kenapa gadis kecil ini mencium Laosan tapi tidak menciumnya? Namun, dia juga tidak memaksanya. Mengulurkan tangan menggandeng kecil itu keluar dari rumah. Murid Lu Xiaqi berdiri di depan pintu. Sungguh menyedihkan. Coklat adik perempuan jatuh ke tanah. An sia-sia baru ingat coklat yang jatuh ke tanah tadi. Lalu menatap Lu dengan sedikit bersalah. Xiaqi. Maaf. Lu Xiaqi juga dengan murah hati memaafkannya. Tidak apa-apa. Jangan menjatuhkan coklat lagi di masa depan. Atau kakak akan marah. An sia-sia mengangguk patuh. Baiklah. Adakan jamuan pengakuan kerabat untuk sia-sia dalam 2 hari. Kalian bisa bersaing lagi saat itu. Di mana anak-anak nakal lainnya? Kenapa hanya kalian yang terlihat? Huliusi maju ke depan. Menggendong gadis kecil itu. Dan aku sudah memberitahu mereka beberapa waktu yang lalu. Entah mereka semua bilang sibuk kerja. Atau mereka tidak bisa kembali dari luar negeri. Untungnya, jangan sampai ada yang merebut adik perempuan dariku. Lu Xiaqi mencibir. Lu Xiaoli menoleh dan melirik. Itu hanya seorang gadis kecil. Kenapa kalian semua begitu heboh? Apa maksudmu gadis kecil? Dia adalah jantung hatiku. Lukin melotot padanya. Lu Xiaoli mengorek telinganya di samping. Juga terlalu malas untuk berdebat dengan Lukin. Melihat An sia-sia. Lalu membuat wajah jelek. Bangun satu persatu setiap hari dan tidak tahu apa yang dikukus di sini. Cepat pergi cuci tangan dan makan. Huliusi tidak sopan memarahi beberapa pria besar itu.
Lalu baru melihat ke depan. Anak kecil yang patuh dan lembut. Sayang, ikut nenek pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan, oke? Setelah bersih, kita akan makan. Lu Xiaqi. Sebagai adik laki-laki bungsu di keluarga, dia tidak merasakannya. Tapi Lu Xiaoli merasa sedikit tidak terima. Hu Xiaxia menoleh dan berbisik kepada anak kecil itu. Jangan pedulikan kakak keenammu. Jika dia tidak peduli pada kita, kita juga tidak perlu mempedulikannya. Makan malam hari ini sangat mewah. Hampir semua hidangan yang terpikirkan sudah dibuat. Mata Ansiasia berbinar melihat makanan lezat yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Beberapa orang dewasa di sampingnya telah menumpuk mangkuk kecil di depannya menjadi gunung kecil. Ansiasia dengan senang menyipitkan matanya. Mengulurkan tangan untuk mengambil nasi di tangannya. Berpikir sejenak. Kemudian mengambil sayuran hijau kecil terdekat dan memberikannya kepada Hu Liuxi yang paling dekat dengannya. Lukin sedikit tidak senang. Sayang. Ibuku. Ansiasia melihat Lukin yang agak jauh darinya. Kemudian melihat sekeliling. Mencari sesuatu yang terlihat terbaik. Dan mengambilnya. Ekspresi Lukin langsung berubah suram saat melihat bawang putih di piringnya. Apakah bayi ini sengaja ingin menyulitkannya? Dia tidak pernah makan hal-hal seperti ini? Si kecil melihatnya tidak menyentuh sumpitnya. Dan bertanya dengan bingung. Mengapa kakek tidak makan? Lukin menarik senyum di sudut bibirnya. Menjawab tidak. Aku hanya sangat tersentuh. Bayi memberiku sesuatu. Kemudian tanpa ragu berencana untuk memasukkannya ke mulutnya. Hu Liuxi di sampingnya tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Lukin mengunyahnya tanpa rasa. Dengan susah payah menelan nasi di tangannya. Kemudian dia mendengar suara lembut gadis kecil itu berdering lagi. Apakah enak, kakek? Lukin berpura-pura menikmati makanan yang lezat. Sayang, kamu benar-benar mengerti aku. Aku belum pernah makan makanan yang begitu enak seumur hidupku. Senyum gembira terukir di bibir Ansiasia. Xiabao. Seleramu kakek agak istimewa. Tapi aku berbeda. Bisakah kamu memberiku sepotong daging? Lu Laosan tanpa ragu mengejek. Lukin mengangkat piringnya. Mendekat ke gadis kecil itu. An. Sia-sia segera mengangguk. Kemudian mengambilnya. Kemudian melihat kakak laki-laki yang diam di sampingnya. Juga mengambil sepotong sandwich teratai. Mengulurkan? Khawatir orang-orang di sekitar akan merasa tidak nyaman. Jadi dia memutar kepalanya dan mengulurkan lengan kecilnya untuk menjepit sisi lain untuk semua orang. Teman sekelas Lu Xiaoliu duduk di sana. Memandang Ansiasia. Mengambil sayur hijau kecil. Bersiap untuk mengulurkannya ke arahnya. Baru kemudian dia berpura-pura mengangkat piring. Bersiap untuk mengulurkannya. Tetapi dia tidak menyangka gadis kecil itu membelokkan lengan pendeknya. Dan langsung mengulurkannya ke mangkuk Lu Laosan. Tangan Lu Xiaoliu terulur di udara. Dan langsung membeku. Lu Xiaoliu curiga gadis kecil ini sengaja melakukannya. Tetapi dia tidak punya bukti. Lu Laosan melirik Lu Xiaoliu yang tergila-gila dengan bangga dan sengaja mengulurkan tangannya. Mengulurkannya ke depan Ansiasia. Gadis kecil, bisakah kamu menambahkan beberapa hal baik lainnya untuk kakak ketiga? Ansiasia segera mengangguk. Tetapi sepasang sumpit langsung mengetuk pergelangan tangan Lu Laosan. Sia-sia belum makan malam sekarang. Beraninya kau menyuruh adikmu secara terang-terangan seperti ini. Apakah kau ingin dipukuli? Lukin memandang Lu Laosan yang memanfaatkan kesempatan. Lalu dengan sedikit cemburu mengembalikan Ansiasia ke posisi semula. Sudah cukup. Xiabao. Isi dulu perut kecilmu. Beberapa orang berebut kasih sayang. Hanya Lu Xiaoliu yang tidak bermain sambil memeluknya di samping. Sangat menyebalkan. Kemana Sia-sia ingin pergi besok? Kebetulan kakek tidak ada pekerjaan dan bisa menemanimu. Lukin bertanya pada Ansiasia Xiabao sambil tersenyum. Besok ikut aku ke perusahaan kami? Ada banyak barang yang disukai gadis-gadis kecil di perusahaan kami. Lu Laoda meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya. Memandang Ansiasia. Gadis kecil itu berpikir sejenak.
dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kakak juga punya perusahaan? Ya. Ini adalah pusat perbelanjaan yang sangat besar. Ada banyak Doraemon di dalamnya. Sia-sia bisa pergi bermain dengan mereka. Lu Lauda sangat puas. Gadis kecil itu menatapnya dengan tatapan seperti itu. An sia-sia segera mengangguk. Oke. Ekspresi Lukin langsung menjadi buruk. Baiklah. Apa kau lupa? Besok ada urusan? 2 hari lagi adalah hari milik sia-sia. Kenalian? Kau sulit? Tak terpikir untuk mengurus pekerjaan saat itu. Tentu saja Lukin tidak mau, jadi dengan enggan mengangguk. Menyetujui. Setelah makan malam, Huliusi menemani si kecil kembali ke kamar tidur. Khawatir dia takut sendirian. Lalu duduk di sampingnya membacakan buku cerita. Melihat sekeliling tidak ada orang. Lalu dengan hati-hati bertanya. Sayang, bisakah kau bercerita pada nenek tentang keadaan Mami Emu sekarang? Mami An sia-sia, dengan bibir merah dan polos berkata dengan tenang. Sia-sia tidak tahu, nenek, sia-sia mengantuk, ingin tidur. Huliusi segera berdiri. Merapikan selimut untuk si kecil. Tahu dia menghindari topik pembicaraan. Juga tidak ingin memaksa anak berusia 3 tahun lebih. Lalu berbalik keluar dari pintu kamar tidur. An sia-sia sedikit menoleh merasakan orang itu menjauh. Lalu bangun. Dari celah kecil di tas kecil yang dibawanya. Mengeluarkan foto di dalamnya. Mama, kakek, nenek. Mereka sangat khawatir. Kenapa kau tidak membiarkan sia-sia memberitahu mereka tentangmu? Lalu mengulurkan tangan memeluk foto itu. Berkerut meringkuk tertidur. Keesokan harinya, Tuan Lu membawa si kecil ke pusat perbelanjaan. An sia-sia menoleh melihat sekeliling tempat yang jauh lebih tinggi darinya. Dengan takut menarik ujung baju kakak laki-lakinya. Jangan khawatir, tidak ada yang berani menggertak Delaney di sini. Aku harus pergi bekerja di kantor. Sayang, tunggu aku di kantor dulu. Oke. Sikap Tuan Lu yang biasanya dingin. Namun saat menghadapi anak kecil sangat sabar. Asisten di sampingnya terkejut. Agak penasaran dengan anak kecil yang tiba-tiba muncul ini. Mungkinkah anak haram presiden? Bisakah sia-sia berkeliling di sekitar sini? Tempat ini sangat besar. An sia-sia bertanya dengan gembira. Tuan An tidak menolak. Jika kamu punya sesuatu yang kamu suka, atau jika ada orang yang berani mengganggumu, kembalilah dan beritahu kakak. Kakak akan membantumu menyelesaikannya. An sia-sia mengangguk. Dengan senyum manis. Terima kasih kakak. Kemudian dengan gembira berjalan menuju pusat perbelanjaan. Si kecil melompat-lompat. Cara berjalannya sudah lucu. Ditambah lagi penampilannya juga cantik. Sepanjang jalan ini, banyak orang yang sering menoleh. An sia-sia memeluk Doraemon dan mulai bermain. Tiba-tiba menoleh dan melihat sosok yang tegak dan familiar berjalan ke arah sini. Mata An sia-sia berbinar. Melangkahkan kaki pendeknya dan langsung berlari. Tetapi merasa bahwa tatapan pria ini padanya tampak sangat aneh. An sia-sia berkedip-kedip. Hatiku terasa sedikit sedih. Kalau sia-sia mengenal barang kecil. Kamu pergi ke sana dengan kerabat yang sangat polos. Hanya seorang pria yang bisa merasakan betapa berharganya An sia-sia. Aku terkejut. Mengapa kakak seperti ini? Benar tidak? An sia menatapnya. An galak adalah barang kecil dari kakak. An baru menyadarinya. An Lauer merendahkan suaranya dan berkata, biarkan dia turun. Lu Lauda tidak tahan. Mengulurkan tangan dan menarik orang itu. Kenapa tidak datang kemarin? Lu Lauda mengerutkan kening dan bertanya. Kerjasama tidak perlu ditinggalkan demi seorang gadis kecil. Lu Lauer menatap wajah gadis kecil itu. Apa yang kalian bicarakan diabaikan begitu saja? An sia-sia diam-diam mendengarkan dengan bingung. Berpikir bagaimana cara mencuri permenmu. Sembunyikan baik-baik barang kecil. Tiba-tiba hilang dan tidak tahu. Lu Lauer dengan tenang mengalihkan perhatian bibi kecilnya. Dalam sedetik, permen itu hilang.
Lu Lauer dengan acuh tak acuh membukanya dan memasukkannya ke mulut. Menindasnya secara terang-terangan. Kemudian meminta pengawal untuk membeli lollipop. Lalu menoleh untuk melihat An Sia-sia. Apakah kakak kedua orang jahat? An Sia-sia mengangguk. Lalu bagaimana aku bisa menjadi orang baik di hatimu? Lu Lauer menggoda, lollipop di tangannya semakin menarik. 2. Kakak tidak bisa menggertak Sia-sia. An Sia-sia dengan serius menghitung dan memberimu, aku tidak suka makan barang-barang kecil ini. Lu Lauer sengaja melihat An Sia-sia menggigit bibir bawahnya. Ekspresi hampir menangisnya tampak sangat berbelas kasih. Sia-sia melihat permen lollipop di tangannya. Tiba-tiba matanya berbinar. Dia belum pernah makan permen sebesar ini sebelumnya. Jadi dia buru-buru menggigit salah satu ujungnya. Wah, manis sekali. Lu Lau udah merasa sedikit geli. Melihat gadis kecil yang polos di depannya. Tadi dia bersumpah dengan sungguh-sungguh mengatakan, Lauer adalah orang jahat. Akibatnya, dia langsung lari mengikuti orang yang memberinya permen. Oh, benar. Aku tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Gadis kecil, permen di tanganmu harganya 300 yuan. Setelah makan, ingatlah untuk membayar biayanya. Lu Lauer dengan tenang melihat perjuangan anak kecil itu. An Sia-sia mendengar itu dan langsung melepaskan permennya dengan linglung, melihat permen yang telah dia gigit dengan ekspresi terkejut. Apakah permen ini berharga 300 yuan? Lu Lauer mengangguk tanpa ragu. An Sia-sia langsung merasa permen di tangannya tidak enak lagi. Terlebih lagi, RGG baru saja mengatakan kepadanya untuk mengembalikan uangnya. Dari mana dia akan mendapatkan 300 yuan? Jadi dia dengan hati-hati menyimpan permen itu. Dia tanpa ragu memeluk kaki Lu Lauer. RGG, bujuk Sia-sia. Bisakah kamu memberi Sia-sia diskon? Coba katakan. Lu Lauer dengan paksa menahan rasa jijiknya. Bisakah 2 yuan? Pinjam dulu. Aku akan membayarmu perlahan, oke? An Sia-sia merasa hidupnya sangat sulit. Di usia muda dia sudah mulai menanggung pinjaman besar, barang kecil. Diskon yang kamu berikan agak terlalu besar. Mungkin sampai patah tulang. Wajah Lu Lauer langsung menjadi gelap. Tetapi 202 yuan. Hanya berbeda 2 angka 0 saja. 2. Jangan berpikir aku masih kecil. Tidak mengerti menghitung 0. 0 itu sama dengan tidak ada apa-apa. Jadi 202 yuan itu sama. Kakak kedua meminta 300 yuan padaku. Setelah diskon, 2 yuan memang benar. An Sia-sia meletakkan kedua tangannya di pinggang. Berbicara dengan alasan yang kuat. Lu Lauer pertama kali merasa sepertinya memang tidak ada masalah. Menatap kelompok susu kecil di tangannya dengan sedikit martabat. Lu Lau udah maju selangkah. Menggendong adiknya dengan lancar. Dia tidak akan membiarkanmu membayarnya. Awalnya memang dibeli untukmu. Ayo pergi. Pulang bersama. Setelah kembali ke rumah. Gadis kecil itu duduk di sofa sambil bergoyang. Kedua kakinya dan tidak berbicara. Memutar permen. Tampak sedikit linglung. Huliusi segera menyadari emosi gadis kecil itu dan maju dengan lembut. Bertanya padanya. Sayang, ada apa? Apakah kamu tidak senang bermain hari ini? Nenek. Bisakah kamu meminjamkan aku 300 yuan? Aku membuat masalah hari ini. Aku akan mengembalikannya padamu saat aku dewasa nanti. An Sia-sia merasa bahwa nenek harusnya lebih mudah diajak bicara daripada kakak kedua. Tentu saja bisa. Tapi bisakah kamu memberitahu nenek? Masalah apa yang kamu buat? Huliusia sedikit penasaran. Karena Sia-sia rakus hari ini. Jadi dia tidak sengaja memakan permen yang diberikan kakak kedua. Tapi permen itu seharga 300 yuan. Sia-sia tidak mampu membayarnya. An Sia-sia dengan sedih, air mata mengalir di pipinya. Setetes demi setetes jatuh. Bodoh. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu membayarnya? Menoleh untuk melihat penyebabnya. Masih duduk di sofa dengan amarah. Lauer.
Kamu sudah dewasa. Masih menggertakmu? Anak kecil seperti adik. Anya menggodanya. Gadis kecil ini sangat bodoh. Dia benar-benar mempercayainya. Lu Lauer menjawab dengan canggung. Dao Ansiasia berkedip dengan bingung di sampingnya. Jelas-jelas kakak kedua. Biarkan dia membayar ganti rugi. Tidak mau membayar ganti rugi juga boleh. Tapi kau harus menjanjikan satu hal padaku. Sudut bibir Lu Lauer sedikit terangkat. Seenaknya sendiri. Tentu saja boleh. Ansiasia mengangguk. Senang karena akhirnya tidak perlu lagi membayar kembali harta yang sangat besar itu. Tetapi tahu bahwa orang di depannya ini banyak akal buruknya. Lalu bertanya lagi. Ada apa? Lu Lauer melihat gadis kecil itu terpancing seperti orang bodoh. Hatinya langsung sangat baik. Nanti kalau aku ingat akan memberitahumu lagi. Ansiasia dengan sangat serius setuju. Bahkan di dalam hatinya masih menyimpan sedikit pikiran. Berharap kakak kedua akan melupakan hal ini setelah sekian lama. Dengan begitu dia tidak perlu lagi membayar utang ini. Saat ini, Hou Tian baru saja kembali dari perusahaan. Begitu masuk pintu langsung berteriak. Xia Bao melihat sosok kecil. Berlari ke arahnya. Seluruh hatinya meleleh menjadi satu. Kakek hari ini kerja keras. Ansiasia mencium pipi Lukin. Senyum di sudut bibirnya tidak bisa ditahan. Tunggu Hou Tian ikut kakek pergi ke perusahaan sekali. Aku sudah mengatur desainer untuk mendesain khusus satu set pakaian untukmu. Pakaiannya seperti apa? Ansiasia memiringkan kepala. Sayang suka yang seperti apa? Seperti gaun yang dipakai putri kecil di film kartun. Sia-sia adalah putri kakek. Ansiasia dengan sangat bangga menjawab. Lukin tentu saja tersenyum mengiyakan. Di dalam hatinya sudah sedikit berharap. Sayang memakai gaun putri. Keesokan paginya, Ansiasia dibawa kakek ke perusahaan. Lukin awalnya ingin melihat cucu perempuannya berdandan cantik. Tetapi asisten tanpa basa-basi memberitahunya untuk pergi membuka penyesalan. Akhirnya hanya bisa menghela napas. Memerintahkan asisten untuk merawat Ansiasia dengan baik. Baru kemudian dengan sangat enggan meninggalkan Ansiasia. Melihat sekelompok orang yang sibuk, seluruh dirinya merasa sangat bosan. Langsung saja melompat turun dari sofa. Membuka pintu keluar. Karena sudah pernah datang ke perusahaan sekali, Ansiasia lebih familiar dengan tempat ini. Langsung berjongkok di koridor menunggu kakek kembali. Tiba-tiba datang seorang bibi dan anak kecil. Apa yang kamu lakukan di sini? Tunggu sia-sia dengan patuh berkata. Kakekmu sekarang sedang rapat di ruang rapat. Maukah kamu? Bibi akan mengajakmu mencarinya. Wanita itu sedikit mengangkat sudut bibirnya. Ansiasia mengangguk. Tapi sedikit ragu. Kakek seharusnya sedang bekerja sekarang. Jika aku pergi, apakah itu akan merepotkan kakek? Tidak akan, ayo pergi. Wanita itu tersenyum. Ansiasia sepertinya sedikit tidak menyukai wanita ini. Tapi tetap mengangguk patuh dan mengikutinya berjalan ke depan. Orang itu sepertinya sengaja mencari sesuatu untuk berputar-putar. Dan ternyata langsung keluar. Ansiasia sedikit bingung. Menoleh untuk melihat bibi itu. Tapi kita sudah keluar. Kakek tidak ada di luar. Apakah kamu tidak ingin membawa hadiah untuk kakekmu? Ada toko kue di depan. Jadi aku ingin mengajakmu membeli 2 potong kue untuk dibawa. Wanita itu masih tersenyum di wajahnya. Tapi ekspresinya terlihat di depannya. Anak ini terlihat sedikit jijik. Ansiasia merasa itu masuk akal. Segera mengangguk. Kakek membelikanku banyak barang. Kalau begitu aku juga harus membawakan sesuatu untuk kakek. Wanita itu langsung menghela napas lega. Gadis kecil itu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namun, detik berikutnya. Tiba-tiba sebuah tangan menutupi hidungnya Ansiasia. Merasa tubuhnya tenggelam. Langsung pingsan. Apa yang harus dilakukan dengan gadis kecil ini? Orang-orang di sana hanya menyuruhnya untuk dibawa pergi. Tidak ada yang mengatakan bagaimana menanganinya. Tiba-tiba suara laki-laki terdengar. Lihatlah penampilannya juga lumayan.
Kudengar keluarga Qin sedang merekrut teman bermain untuk tuan muda mereka akhir-akhir ini. Kenapa tidak mencoba mengirimnya ke sana? Ansia-sia merasa seseorang mengangkat dagunya. Kesadaran berangsur-angsur kembali, dengan bingung melihat dua pria bertopeng di depannya. Bagaimanapun juga, keluarga itu tidak menginginkannya. Kenapa tidak mencobanya di keluarga itu? Orang yang berbicara itu sangat ingin mencoba. Kakek tidak akan menolak kalian sekelompok orang jahat. Kalian yang membawaku ke sini. Ansia-sia menggigit bibirnya dengan sedih, tapi kamu tidak bisa memutuskan. Gadis kecil, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Seorang pria melihat anak di depannya dengan penuh minat dan berkata. Dan langsung memasukkan permen ke mulut anak itu. Ansia-sia melihat sekeliling ruangan. Seberkas tatapan melintas di sekitar. Ketakutan. Dengan kedua tangan memeluk lututnya dan tertidur lelap. Pada saat yang sama, Lu Jia tampak tertutup lapisan tekanan rendah. Wajah Lu Qin sangat suram. Selidiki latar belakang wanita itu untukku. Siapapun yang berani menyerang Xiao Bao, sama sekali tidak boleh ditoleransi. Gali sampai ke dasar bumi dan temukan orang itu untukku. Dan Ansia-sia meringkuk di sudut itu sepanjang malam. Dia sangat merindukan kakek dan kakaknya sekarang. Mereka dalam keadaan linglung. Melihat seseorang berjalan ke arahnya. Dari mana kalian mendapatkan ini? Boneka ini terlihat sangat bagus. Nanti kita bisa langsung bilang dari panti asuhan. Seorang wanita berpakaian sederhana. Melihat An Haisia. Ansia-sia berdiri di tempat dan melihat sekelompok orang asing. Bibi yang menakutkan, bisakah kalian mengantar Sia-sia ke ibu? Di sisi ibu, wanita itu tidak memiliki simpati sebesar itu. Melihat anak kecil di depannya, dia tanpa ragu mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya. Qin, Bibi tentu saja akan membawamu mencari ibu. Tetapi kamu tidak boleh membuat masalah sepanjang jalan. Ansia-sia mengangguk patuh. Dan kemudian didorong langsung ke dalam mobil. Pada saat yang sama, setelah Qin Ze selesai operasi, dia tinggal di rumah sakit. Mendengar dari pengawal, anak ini saat dirawat di rumah sakit. Sepertinya mengenal seorang gadis kecil sebagai teman. Dan kondisinya membaik. Jadi, setelah Ibu Qin selesai operasi, dia langsung menghubungi panti asuhan di kota tanpa henti. Untuk melihat apakah dia bisa memilih anak dari sana untuk menemani teman putranya di rumah sakit. Mungkin dia punya urusan. Jadi dia tidak datang. Ibu membawakanmu banyak teman baik kali ini. Coba lihat siapa yang ingin kamu tinggalkan? Ye yakin berkata sambil air mata jatuh. Qin Ze hanya merasa ada seseorang yang sangat berisik di telinganya. Dan sedikit mengernyit. Tidak perlu aku sendiri, aku sangat baik sendiri. Dan tidak ada yang bisa menggantikan An Bao di hatinya. Anak-anak itu akan segera datang. Kau tidak bisa membiarkan mereka datang jauh-jauh. Kenapa kau tidak coba lihat dulu kali ini? Jika kau tidak suka, kau bisa menyuruh mereka pergi lagi. Ye yakin membujuk dengan susah payah. Qin Ze merasa kesal di dalam hatinya. Sudah membeli minuman? Tangannya yang memegang kursi roda tiba-tiba menegang. Ye yakin ketakutan. Tetapi saat itu kepala pelayan tiba-tiba masuk dan berkata, "Nyonya, anak-anak itu sudah datang." Sepertinya ada seorang gadis kecil yang demam. Kenapa bisa begini? Panggil dokter untuk memeriksa anak itu dulu. Ye yakin mengerutkan kening. Bagaimanapun, dokter mengangguk setuju untuk anak itu. Tidak bisa membiarkan orang-orang itu begitu saja. Jadi dia menghibur Qin Ze. Mama akan turun untuk melihat anak-anak dulu. Kamu di sini saja yang manis. Kemudian dia berbalik dan turun ke bawah. Dan segera menyadari di sudut ada seorang gadis kecil dengan wajah merah padam. Matanya hampir tidak bisa dibuka. Gadis kecil ini sedikit mabuk perjalanan. Jadi dia sakit, bibi yang membawa sekelompok anak-anak itu segera maju dan berkata. Kemudian dia menarik paksa Ansia-sia yang pusing karena demam, sebelum datang. Apa yang sudah kubilang padamu? Agar kau sedikit sopan. Cepat katakan. Halo Bibi An. Sia-sia sendiri saat ini sangat rapuh. Air mata langsung jatuh. Kakek, Sia-sia ingin kakek,
Sia-sia sangat tidak nyaman. Kinze di lantai atas telinganya bergerak. Karena kebutaannya, pendengarannya lebih baik dari orang lain. Kenapa dia mendengar suara sia-sia? Kinze tertegun. Tidak percaya mengangkat kepalanya. Ia yakin merasa sedikit sakit hati. Tetapi baru saja mengangkat orang itu. Dia mendengar suara dari atas. Dia menoleh dan melihat putranya berdiri di tangga. Mengulurkan tangan dan memeluk bola susu itu ke dalam pelukannya. Anak baik, kakak ada di sini. Anbao jangan takut, tidak ada yang bisa menggertakmu. An sia-sia dengan bingung mendongak. Hasilnya saat melihat wajah familiar ini, air mata langsung jatuh. Kakak Kinze, sia-sia sedih. Sia-sia ingin pulang. Ia yakin di samping sangat ketakutan. Tetapi setelah melihat putranya bersumpah untuk melindungi gadis kecil itu, suara itu tiba-tiba datang banyak. Biarkan gadis kecil itu berbaring di tempat tidur. Dia sedang sakit dan berlarian. Mudah memperburuk kondisi. Jadi An sia-sia berbaring di pelukannya. Perlahan menutup matanya. Dalam situasi semua orang asing, Kinze tidak diragukan lagi adalah penebusannya. Anbao tidak apa-apa. Kinze mengulurkan satu tangan. Dengan hati-hati menyentuh pipinya. Ia yakin di samping hampir menangis melihatnya. Putranya tidak pernah menunjukkan kebaikan kepada siapapun. Apalagi langsung membantu seorang anak. Anak ini harus tinggal. Mulai hari ini, dia adalah putriku. Ia yakin berdiri. Langsung melindungi kedua anak di depannya. Menatap wanita itu dari atas. Wanita itu terkejut dalam hatinya. Gadis jalang itu tadi jelas melihat tatapan kenalan. Bahkan mengulurkan tangan dan langsung memeluk tuan muda keluarga Qin. Ada beberapa anak di sini yang asal-usulnya tidak jelas. Tanpa diduga, gadis itu mengenal keluarga Qin. Jadi mundur selangkah. Dengan tenang berkata, "Selamat kepada Nyonya Qin atas kelahiran seorang putri dan adopsi, setelah beberapa saat. Saya akan mengirim seseorang untuk mengurusnya. Kami pergi dulu." Berhenti. Kinze yang duduk di tepi tempat tidur berkata dengan dingin. "Biarkan mereka tinggal di sini untuk sementara waktu sebagai tamu. Bagaimana orang-orang dari keluarga Lu merawat Anbao? Bagaimana mungkin Anbao sampai ke tangan orang-orang ini?" Ia yakin juga memiliki ide ini di benaknya. Sekelompok orang ini terlihat sangat mencurigakan. Jadi dia segera meminta kepala pelayan untuk menyelidiki masalah ini. "Nak, bagaimana kalau aku menggendongnya?" Ia yakin melihat penampilan gadis kecil yang manis itu. Tiba-tiba merasa gatal di hatinya. Tetapi putranya bahkan tidak memberinya tatapan. "Baiklah. Sepertinya dia tidak pantas untuk ditinggalkan di rumah di masa depan. Untuk tinggal bersamamu." "Baiklah." Ia yakin sedikit lelah. Awalnya mengira dia tidak akan mendapatkan jawaban dari putranya. Tetapi melihat putranya mengangguk dengan berat. Pada saat yang sama, kepala pelayan dengan cepat mendapatkan hasilnya. Orang ini seharusnya nona muda dari keluarga Lu. Baru saja kembali ke keluarga Lu beberapa hari yang lalu. Tetapi secara tidak sengaja menghilang. Beberapa hari ini, seluruh keluarga Lu hampir gila. Beberapa keluarga memiliki perkembangan di berbagai industri. Terutama Lu Qin dari keluarga Lu dan ketiga putranya sangat luar biasa sehingga orang-orang iri dan seluruh lingkaran bisnis ketakutan. Apakah mereka memiliki gadis kecil yang begitu imut? Ia yakin merasa sedikit emosional. Ketika An sia-sia bangun, dia melihat wajah yang familiar. Kakak Kinze, An sia-sia menatapnya tanpa berkedip. Kakak, di wajah Kinze tidak terlihat lelah. Dan kemudian merasakan bahwa bayi kecil itu bangun. Saraf yang tegang justru mengendur. An sia-sia duduk dengan patuh. Menoleh untuk melihat sekeliling. "Kenapa aku ada di sini?" "Baik, tidak apa-apa. Aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu." Ujung jari Kinze yang ramping menepuk punggung gadis kecil itu. An sia-sia mengangguk dan berjuang keluar dari pelukan Kinze. Dengan suara manja, "Aku ingin mencari kakek. Kakek tahu aku hilang. Pasti akan sedih." "Baik."
Kamu jangan banyak bergerak dulu. Sekarang sudah sedikit lebih baik. Bagaimana jika demam lagi? Ye yakin awalnya mengira gadis kecil itu akan menangis mencari keluarga untuk meminta penghiburan. Tetapi tidak menyangka dia ingin memberitahu kerabatnya. Agar mereka tidak khawatir, gadis kecil yang begitu patuh. Keluarga lu benar-benar mendapat banyak keuntungan. Sayang, apakah kamu tidak ingin tinggal lebih lama dengan kakak? Suara Kinze lembut. Gadis kecil itu mudah salah paham. Dengan cepat menggelengkan kepalanya. Berpikir agar kakak tidak sedih. Setelah minum obat, aku akan membawa Sia-Sia ke taman. Malam itu, apakah baik? Sungguh? Gadis kecil itu langsung tergerak, kakak akan memberimu hadiah. Permen Sia-Sia langsung mengambilnya. Dan dengan gelas air di tangan Kinze, dia meminum obatnya. Kakak juga minum obat saat sakit, kan? Di tangan Sia-Sia masih ada permen, sudut mulutnya kembali pulih. Dengan senyum manis. Kakak juga makan. Kita harus manis bersama, kakak. Ayo pergi ke taman belakang. Baiklah. Sia-Sia mengedipkan matanya. Kemudian kedua anak kecil itu berdiri. Berbalik dan langsung keluar dari kamar tidur. Gadis kecil itu secara alami menyukai hal-hal ini. Berjalan di depan. Berputar-putar. Kinze mengikuti di belakang. Membayangkan rupa Bao. Pada saat yang sama, saraf Lukin tegang selama beberapa hari ini. Memikirkan berbagai firasat buruk di hatinya. Dia sudah 5 hari tidak beristirahat dengan baik. Mendongak melihat langit hitam pekat di luar. Tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Lukin tidak berpikir panjang. Langsung menggeser telepon, sayang kakek. Mata Lukin memerah. Setelah beberapa saat, dia menemukan suaranya. Kakek. Aku di rumah kakak Kinze. Aku baik-baik saja. Sia-Sia memegang ponselnya. Dengan suara lembut menenangkan sayang. Jangan berkeliaran. Tetaplah di sana. Kakek akan segera datang. Mendengar itu, Sia-Sia berkata dengan manis ke telepon. Baik. Sia-Sia menunggumu di sini bersama kakak. Pukul 11 malam. Rumah tua keluarga Qin dikelilingi oleh mobil-mobil mewah dan pengawal yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, gadis kecil itu sudah tidak sabar. Berbaring di sofa. Menutup mata. Dan tertidur lelap. Tetapi Kinze sama sekali tidak mengantuk. Dia sangat jelas. Malam ini Bao mungkin akan pergi. Dia enggan tidur. Tepat pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Lukin menatap sekeliling dengan mata yang sebanding dengan panda. Dengan cepat memperhatikan si kecil meringkuk di sofa dan langsung melangkah maju. Mengulurkan tangan untuk menggendong gadis kecil itu. Sia-Sia langsung terbangun. Menatap pria suram di depannya dengan bingung. Kemudian dengan suara kekanak-kanakan memanggil. Kakek, jangan bergerak, Sia-Sia mau tidur. Sia Bao sakit dan belum sembuh. Akhirnya tertidur. Jangan sampai orang itu terbangun. Ye yakin dengan tenang menyajikan beberapa gelas air. Terima kasih. Apa syaratnya? Anda bisa mengajukan saja. Kami pasti akan menyetujui. Lukin merendahkan suaranya. Takut mengganggu tidur gadis kecil itu. Kami hanya punya Sia Bao, tentu saja tidak pergi demi syarat. Itu murni kebetulan. Anda tidak perlu seperti ini. Ye yakin tidak peduli. Tapi begitu dia selesai berbicara, duduk di sofa, Kinze yang tenang dan terkendali mulai berbicara. Sia-Sia adalah orang dari keluarga kami. Apa? Keluarga kalian adalah keluarga kami. Lukin langsung tersulut amarah oleh kata-katanya. Tapi kalian yang menghilangkan Bao. Bao adalah adik yang ibuku carikan untukku. Kinze tidak terburu-buru. Sedikit pun tidak mundur. Lukin bermalam di rumah kalian. Mustahil? Berapa umur bayiku? Bagaimana aku bisa dengan tenang memberikannya kepada putra kalian? Sia Bao bukan anak panti asuhan. Dia punya keluarga.
Ye yakin tidak menyangka. Putranya akan berdebat dengan orang-orang dari keluarga Lu. Dengan cepat berkata, "Benar? Selain gadis kecil itu, persyaratan apa yang Anda ajukan? Kami Lu Bao bisa memenuhinya." Lu Laosan berjalan masuk dari pintu. Ekspresi Qin Ze berhenti ketika dia mendengar kata-kata ini. "Benarkah? Keluarga Lu saya selalu menepati janji." Lu Laosan berkata dengan nada meremehkan. Tetapi detik berikutnya, pemuda pendiam itu berkata dengan tenang. Mereka berkata, "Setelah mataku pulih, aku ingin tinggal di keluarga Lu." Lu Qin hampir saja ingin memukul orang yang baru saja mengatakan itu. Bocah Bao ini tahu bahwa dia tidak mungkin membiarkan Xia Bao tinggal. Sengaja menggali lubang ini. Menunggu mereka. Tapi Xia baru berapa umur? Bunga persik busuk di usia muda sudah begitu banyak. Jika dia dewasa nanti, keluarga Lu akan kenapa? Uang makan 500.000 setiap bulan. Setuju? Kami langsung setuju. Lu Laosan merasa tertekan. Bahkan kata-katanya pun tidak ramah. Tidak masalah. Qin Ze tidak keberatan. Lu Lao udah menatap sosok kecil ini. Tersenyum dingin. Oke. Karena persyaratannya sudah selesai. Dan Anda juga setuju dengan keluarga Lu kami. Tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Lu Qin menggendong keluarganya. Sayang kecil. Berbalik dan memberi isyarat kepada Lu Lauda. Mereka akan membereskan ini. Berani menculik Xia Bao. Harus membayar harga. Kakek, kamu menangis. An Xia terkejut. Lu Qin tidak berbicara. Hanya memeluk erat anak kecil itu. Apakah kakek takut? Tidak apa-apa. Ibu bilang aku terlahir sebagai orang yang beruntung. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Si kecil menepuk bahu Lu Qin. Lu Qin tersenyum tipis. Berkata dengan nada memanjakan. Ya, sia-sia kita terlahir sebagai orang yang disukai dewa. Saat ini, Hu Liu Si berdiri di depan pintu. Setelah melihat sosok yang turun dari mobil. Bergegas berlari dengan terhuyung-huyung. Lu Xiaqi sangat marah di sampingnya. Jika aku tahu siapa yang membawa pergi adikku, aku pasti akan mencincangnya menjadi 8 bagian. Kemudian menyodorkan coklat di tangannya kepada An Xia. An Xia mengangguk. Mengulurkan tangan membuka coklat dan memasukkannya ke mulut Lu Xiaqi. Punyaku mana? Lu Xiaoli bertanya dengan galak sambil menyembunyikan kedua tangannya di belakang. Ini punyamu. An Xia ragu sejenak. Mencari sepotong kecil coklat dan memberikannya kepada Lu Xiaoli. HMPH. Siapa yang suka makan makanan anak-anak seperti ini? Lu Xiaoli cemberut. Kemudian mengulurkan tangan dan mengeluarkan celengan babi yang selama ini disembunyikannya di belakang. Dan memberikannya ke tangan An Xia. Ini kudapatkan dari tempat lain. Aku juga tidak suka. Jadi, kuberikan saja padamu. An Xia memeluk celengan babi dengan kedua tangannya. Dia tahu bahwa ini konon adalah barang yang sangat penting. Barang yang begitu penting, bagaimana mungkin bisa ditemukan oleh orang lain? An Xia berkedip. Sepertinya ini sangat penting. Omong kosong. Ini adalah semua uang sakunya. Lu Xiaoli menggerutu dalam hati. Setelah menerimanya, tidak boleh dibuang lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Lu Xiaoli mendengus pelan. Kemudian berbalik dan pergi. Akibatnya, dia tidak memperhatikan. Dan jatuh tersungkur.